Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haikal dan Firdaus dari Teknik Industri. Saya di sini akan mempresentasikan makalah tentang pengajian atau sizing. Pembahasan yang akan saya bawa adalah pengertian sizing, terus proses pengajian, proses mesin pengajian, dan urutan proses mesin kanji. Pengertian pengajian atau sizing. Sizing adalah proses penyamarataan ukuran dalam ayakan sesuai dengan ukuran yang dihendaki sehingga ukuran partikel menjadi homogen. Sizing pengelompokan material terbagi dalam dua cara, yaitu screening, yaitu proses pengelompokan material berdasarkan ukuran lubang ayakan sehingga ukurannya seragam, dan classifying, yaitu proses pengelompokan material berdasarkan pada kecepatan jatuh material dalam suatu media, air atau udara, dipengaruhi oleh densitas, volume, dan bentuk material. Proses pengajian atau sizing. Proses sizing adalah proses melapisi benang-benang yang akan ditenun dengan campuran kimia tertentu agar benang-benang tersebut menjadi tahan terhadap abrasi dan mampu ditenun dengan baik sesuai dengan hasil yang diharapkan. Pengajian merupakan inti dari kegiatan penenunan. Proses ini dilakukan dengan cara mengaplikasikan lapisan pelekat yang bersifat sebagai pelindung pada permukaan benang sebelum benang digunakan untuk menenun. Proses ini sangat penting untuk mencapai efisiensi optimum sebuah tenunan, terutama pada benang campur dan filamen. Proses mesin sizing, dan juga ini ada gambarnya. Pada proses pengajian ini terdapat metode dan alur pengajiannya. Banyak juga jenis metode pengajian seperti dalam bentuk hang, kon, dan mesin dengan mesin, dan lain-lain. Proses pengajian ini terdapat alur pengajian. Yang dimaksud alur ini adalah urutan benang dari awal masuk proses pengajian hingga akhir proses pengajian. Seperti pada awal proses yang terjadi penguluran lusi, kemudian pencelupan benang. Pada urutan kanji dilanjutkan pengeringan, dan yang terakhir pemisahan benang dan penggulungan. Metode proses pengajian terbagi menjadi tiga, yaitu pengajian dalam bentuk hang sizing method, atau pengajian dalam bentuk kon sizing method, atau pengajian dengan mesin belt sizing method. Berikut metode pengajian hang sizing method yang bisa saya sampaikan. Pengajian ini banyak digunakan pada industri petenunan yang memproduksi kain-kain bermotif warna yang menggunakan benang celup dan jumlah mesin tenunnya tidak begitu banyak. Berdasarkan cara penggunaannya, bahan-bahan kanjinya, salah satu metodenya adalah kanji mentah. Berikutnya kanji mentah. Metode ini banyak digunakan untuk industri-industri yang mempunyai jumlah mesin yang agak banyak. Metode ini ada dua macam. Sistem peralatan yang digunakan yaitu pengajian dengan kanji matang menggunakan bak biasa. Pada pengajian sistem ini, larutan kanji yang digunakan adalah larutan kanji yang dimasak. Kemudian ditambah air untuk mengatur viskositasnya. Selanjutnya benang yang dalam bentuk hang itu ditekan dengan serata mungkin, maka larutan kanji merasuk ke benang dengan sempurna. Pada mesin kanji ini mempunyai dua unit proses, yaitu unit proses pemasakan kanji untuk mempersiapkan larutan kanji yang siap untuk dipergunakan dalam proses pengajian. Obat-obatan yang telah ditentukan dalam resep perlu dimasak dahulu. Setelah pemasakan kanji selesai, yaitu larutan kanji yang memenuhi syarat dalam viskositas maupun temperaturnya, kemudian larutan kanji dialirkan pada bak kanji pada unit proses pengajian sesuai dengan kebutuhan. Urutan proses mesin kanji, yaitu
proses penguluran, lusi, proses pengajian, proses pengeringan, proses pemisahan benang dan penggulungan. Terus ada yang up beam stand. Beam stand terdiri dari 24 stand yang berfungsi untuk menempatkan beam warping. Pada bagian ini terdiri dari pelatan dudukan beam berfungsi sebagai bearing putaran beam dan roll pengantar yang mempunyai fungsi untuk menghantar benang dan roll stand ke bagian selanjutnya. Lalu yang B, size box. Size box terdiri dari peralatan-peralatan yaitu bak penampung yang mempunyai fungsi untuk menampung larutan kanji. Lalu immersion roll berfungsi untuk meredam benang. Lalu ada squeezing roll berfungsi untuk memeras benang setelah direndam dalam larutan kanji. Peralatan pemasak kanji. Lalu ada yang C, pengeringan, dryer cylinder. Pengeringan terdiri dari 6 unit, yaitu silinder teflon yang berfungsi untuk mengeringkan benang basah dengan lapisan anti lengket. 6 unit silinder stainless untuk menyempurnakan pengeringan. Sistem pengeringannya dapat dibedakan menjadi hot air system, pengeringan udara panas, lalu ada cylinder dryer system, pengeringan silinder panas, dan infrared dryer system, pengeringan dengan sinar infrared. Lalu yang D ada splitting. Terdiri dari peralatan afterwash dan splitting. Afterwash mempunyai fungsi untuk melapisi benang cairan lilin, dan afterwash ini terdiri dari corong wax, steam roll, dan backwash. Splitting berfungsi untuk memisahkan tiap helai benang, terdiri dari tongkat-tongkat pemisah dan duduk tongkat pemisah. Lalu ada yang E, itu headstock, sisir ekspansi, berfungsi untuk menyebarkan benang-benang selebar bom tenun. Roll penggulung berfungsi untuk menarik benang dan mengantarkan ke penggulung beam tenun. Press roll berfungsi untuk menekan gulungan benang agar permukaan gulungan rata dan dengan kekerasan yang sesuai. Peralatan kontrol kelembapan benang manometer komputer berfungsi sebagai monitor benang dan setting. Daftar pustaka saya mengambil dari ruang tekstil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.